Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, nikmat lahir batin jasmani dan rohani, serta masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Ya. Mungkin sudah ada yang paham ya apa yang dimaksud dengan konsepnya. Konsep itu sama dengan pemahaman kita. Kita mengkonsep atau memahami. Ya. Konsep dasar memahami secara dasar apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Baik, kita lanjut ya. Pahami dulu apa yang dimaksud dengan belajar, pelajar, pengajar, pelajaran, pengajaran, dan pembelajaran. Ya. Kita pahami dulu beberapa istilah ini ya. Jadi yang pertama pelajar. Pelajar ini identik dengan objek di dalam pembelajaran. Jadi siswa yang sedang menimba ilmu atau peserta didik yang sedang menimba ilmu. Baik di situ tingkat SD, SMP, ataupun SMA. Pelajar, tapi kalau di tingkat perguruan tinggi namanya mahasiswa. Ada juga pengajar ya. Yang namanya pengajar di sini berarti orang yang mentransfer ilmu. Kalau pelajar orang yang menerima ilmu. Pengajar orang yang mentransfer atau memberikan ilmu. Siapa di situ? Bisa sebagai guru ya, ustadz atau sebagai pendidik ya, atau sebagai praktisi dan sebagainya. Jadi orang yang memberikan info atau memberikan pesan atau memberikan ilmu kepada peserta didik atau kepada pelajar, itu yang dimaksud dengan pengajar. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu disebut dengan guru ya. Ada pelajaran. Nah, kalau pelajaran ini pasti beda dengan pelajar, berbeda juga dengan pengajar ya. Kalau pelajaran ini adalah materi atau bahan kajian yang dikaji atau dikupas atau diolah menjadi suatu ilmu ya. Jadi baik di sini secara tematik ataupun secara parsial ya. Pelajaran. Jadi teori yang sedang dipelajari oleh pelajar dan sedang disampaikan oleh pengajar, itu namanya pelajaran. Kalau pengajaran, ya, kalau pengajaran ini kaitannya dengan pesan yang disampaikan oleh pengajar kepada pelajar. Tapi kalau pelajaran ini muatan, ya, saya sampaikan tekankan kembali, pelajaran itu muatan. Jadi ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS, ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa. Ya, maaf ya tadi ya, pelajaran itu muatan. Jadi bahan kajian jenis apa gitu ya. Jadi misalkan bahasa Indonesia, misalkan matematika dan sebagainya. Kalau pengajaran berarti penyampaian pelajaran. Ya. Pengajaran ini penyampaian pelajaran kepada pelajar atau kepada peserta didik atau kepada siswa. Yang menyampaikan siapa? Yaitu yang jelas adalah pengajar. Makanya ada pengajaran, penyampaian pesan dari pengajar kepada pelajar. Nah, kalau pembelajaran ini berbeda lagi dengan pengajaran. Kalau pengajaran ini satu arah, ya, jadi cukup dari guru kepada peserta didik. Salah satu contohnya, kalau kita kaitkan dengan teori behavioristik, ya, jadi melihat peserta didik itu seperti kertas putih. Jadi terserah dari guru yang menulisnya atau seperti mangkok kita yang nyilin air, kita yang ngaliri airnya atau ngisinya. Kalau pengajaran, tapi kalau pembelajaran beda lagi. Kalau pembelajaran ini dua arah antara guru dengan peserta didik, antara pengajar dengan pelajar. Baik, nanti pastinya kalau yang pembelajaran di sini adalah hubungan timbal balik antara peserta didik dengan guru atau pengajar. Antara pengajar dengan pelajar sama-sama memberikan ilmu atau refleksi atau feedback. Jadi adanya hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Tapi kalau pengajaran berbeda. Cukup dari guru tanpa adanya respon dari peserta didik. Tapi kalau pembelajaran, ini dari guru, dari pengajar kepada peserta didik
tentunya nanti ada respon, ada hubungan timbal balik antara guru dan siswa, antara pengajar dengan pelajar, gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Di sini kita bahas tentang perencanaan pembelajaran, ya. Perencanaan. Yang kita rencanakan adalah tentang pembelajaran, bukan perencanaan pengajaran, ya. Kalau pengajaran mungkin terlalu kuno, ya. Kalau pengajaran di sini identik dengan satu arah, cukup guru memberikan orang atau guru atau teknisi atau orang yang memberikan ilmu kepada peserta didik, kepada halayak umum atau kepada objek tanpa adanya hubungan timbal balik. Tapi kalau di sini perencanaan pembelajaran, makanya di sini tentunya nanti setelah dilaksanakan pembelajaran, guru itu harus tahu feedbacknya seperti apa atau hubungan timbal baliknya seperti apa. Apakah pembelajaran di situ sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau masih belum, ya. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran adalah rancangan atau persiapan yang disusun secara sistematis, ya, secara terurut, rinci, detail, ya. Secara sistematis meliputi penyusunan bahan ajar, media, pendekatan dan metode pembelajaran serta penilaian untuk mencapai tujuan. Makanya di dalam pembelajaran di sini mencakup keseluruhan, baik dari segi materinya, melihat dari materinya seperti apa, media yang akan digunakan itu apa saja, pendekatan atau strategi atau metode yang akan kita gunakan itu yang cocok yang mana. Serta nanti kita juga melihat dari penilaiannya, ya. Perencanaan penilaiannya seperti apa? Kalau kita lihat dari materi A, lah ini materi A sesuai atau cocok dengan menggunakan media ini. Dan terus strateginya, cara penerapannya kita menggunakan metode apa? Ya. Metode ceramah, diskusi, dan sebagainya. Mau pakai yang mana? Dan metode di situ kita boleh ambil dari beberapa metode. Misalkan ada metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan sebagainya. Kita pilih yang paling sesuai. Atau kita gunakan semuanya, tidak masalah. Yang penting mendukung dan sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk melihat tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum, makanya perlu ada penilaian. Nah, dengan penilaian ini nantinya kita juga akan mendapatkan feedback atau timbal balik. Jadi apa saja yang sudah kita laksanakan di dalam pembelajaran di situ, kita laksanakan, setelah itu kita nilai, dari nilai itu kita tahu, oh ternyata peserta didik ini belum tuntas, atau peserta didik ini masih belum paham, atau mahasiswa ini masih belum paham tentang materi yang disampaikan oleh dosen, atau disampaikan oleh guru masih kurang paham. Dari apa? Dari nilainya. Mungkin nilainya di bawah 50 atau di bawah rata-rata atau di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimum. Misalkan, pembelajaran matematika dikatakan tuntas atau dikatakan berhasil ketika nilainya mencapai 70 dari nilai tes. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata banyak yang di bawah 70. Ternyata siswa di situ banyak yang tidak tuntas. Nah, dengan adanya seperti itu maka kita nanti kita bisa menyusun kembali, merencanakan kembali pembelajaran ini seperti apa yang paling sesuai, dilihat dari yang sudah kita laksanakan. Makanya di sini kita perlu adanya penilaian sebagai feedback untuk pembelajaran berikutnya, gitu ya. Bentuk selanjutnya ada asumsi, ya. Asumsi itu sama dengan pendukung, ya. Asumsi yang mendukung kenapa perlu dilakukan perencanaan. Kenapa kita sebagai guru atau sebagai dosen perlu menyusun perencanaan pembelajaran atau perencanaan perkuliahan. Kan, di kita ini pembahasan ini perencanaan pembelajaran, ya. Tentunya kita dalam ranah sebagai guru atau di sekolah SD, SMP atau SMA, tapi di sini kita fokus di SD atau MI, ya. Kenapa kita perlu menyusun perencanaan? Karena pada dasarnya perencanaan yang baik akan membawa hasil yang baik pula, ya. Harapannya seperti itu. Direncanakannya baik, maka hasilnya juga akan baik. Harapannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang, ya, perencanaan kita kurang matang, ya, kekurang matangan atau kekurang pahaman tentang karakteristik peserta didik, kita tiba-tiba menyusun perencanaan sesuai materi. Tapi karakteristik peserta didiknya kita belum paham. Maka materi yang kita sampaikan ya kurang sesuai, kurang pas. Makanya di dalam perencanaan tadi sudah disampaikan, ya. Apa saja yang kita susun di dalam perencanaan, kita lihat dari bahan ajarnya, dari medianya, dari pendekatan di sini kita melihat dari salah satunya keadaan peserta didiknya.
ya, kemampuan peserta didiknya. Makanya dengan harapan adanya perencanaan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Ya. Juga kenapa kita melakukan perencanaan? Dengan adanya perencanaan ini dapat mengembangkan salah satu usaha untuk memperbaiki pengajaran. Nah, salah satu tadi yang sudah saya sampaikan, di dalam perencanaan pembelajaran tentu ada penilaian. Untuk apa penilaian? Untuk mengetahui pelaksanaan yang sudah kita laksanakan atau perencanaan dengan implementasinya seperti apa, apakah sesuai atau tidak, apakah peserta didik itu sudah paham atau tidak, maka adanya penilaian, dengan adanya penilaian di situ kita bisa memperbaiki, mungkin masih ada kekurangan. Apa saja kekurangannya? Macam-macam ya, bisa dari cara menyampaikan materinya, bisa juga dari medianya kurang sesuai, situasi dan kondisi atau materinya tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sebagainya. Makanya di situ dengan adanya perencanaan di sini sebagai salah satu usaha alternatif untuk memperbaiki pengajaran. Karena kita untuk memperbaiki pengajaran tentunya ada suatu permasalahan atau suatu kekurangan sehingga perlu diperbaiki. Untuk mengetahui kekurangan atau suatu permasalahan maka kita perlu adanya penilaian. Kapan diadakan penilaian? Ya ketika selesai pembelajaran. Bisa penilaian secara sumatif ataupun formatif. Ya, kalau sumatif di situ biasanya per semester atau per ujian akhir ya. Kalau formatif setiap akhir pembelajaran juga bisa dilaksanakan. Untuk apa ya ini? Untuk memperbaiki pengajaran. Nah, setelah itu kita tahu permasalahan-permasalahan atau kekurangan di situ, baru kita nanti susun perencanaan yang lebih baik tadi. Itu ya. Fungsinya dari perencanaan pembelajaran apa saja? Yang pertama, lebih paham tentang tujuan pendidikan dan pembelajaran. Tentunya guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran di situ harapannya lebih memahami tujuan pendidikan dan khususnya tujuan pembelajarannya. Jadi di sini sebelum guru menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP kalau dikenal dengan istilah-istilah yang di sekolah-sekolah itu namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Tentunya guru berpedoman pada kurikulum ya. Di atasnya RPP apa? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mengacu pada silabus. Di atasnya silabus apa? Ada program semester. Di atasnya program semester apa? Ada program tahunan. Jadi dari kurikulum, prota, program tahunan, turun ke promis, program semester, turun ke silabus, turun ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Gitu ya. Maka dengan adanya tuntutan atau guru itu membuat perencanaan pembelajaran, harapannya mampu mengetahui tentang tujuan pendidikan pada umumnya, tujuan pembelajaran pada khususnya. Yang kedua, lebih yakin terhadap nilai-nilai dan prosedur yang digunakan. Nah, kalau kita sudah menyusun perencanaan pembelajaran, maka kita tahu nanti prosedurnya atau langkah-langkahnya atau apa yang dapat kita dapatkan di dalam pelaksanaan pembelajaran ini, di dalam menyusun perencanaan pembelajaran, apa yang lebih kita tekankan. Misalkan, pada aspek kognitifnya, atau psikomotor, atau efektifnya, mana yang lebih kita tekankan, atau memang ketiga-tiganya kita sama-sama kerjakan. Jadi kita sama-sama tingkatkan afektif, kognitif, psikomotor. Ya. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan murid, ya, mengetahui kebutuhan peserta didik. Dengan adanya perencanaan di sini, harapannya dan seharusnya guru itu harus tahu, paham tentang kebutuhan peserta didik. Karakteristik peserta didik. Ada yang kurang di dalam matematika, ada yang kurang di dalam bahasa Indonesia dan sebagainya. Maka dengan adanya seperti itu, kita dapat menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, setelah mengetahui kebutuhan murid, maka yang keempat yaitu meminimalisir atau mengurangi kesalahan, ya, trial and error ya. Kesalahan atau miskomunikasi dalam mengajar. Ya. Kita membuat perencanaan di situ biar langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kita nanti terarah, ya. Tidak ngawur sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan ya. Biasanya sekarang sudah misalkan pembelajaran kaitannya dengan matematika misalkan. Sekarang mengenal siswa kelas 1 mengenal bilangan 1 sampai dengan 10. Seharusnya kelanjutannya mungkin penjumlahan 1 sampai dengan 10, baru nanti ke perkalian, baru nanti ke pembagian. Karena kita mungkin ya guru mengajar di situ tidak membuat perencanaan, tiba-tiba langsung perkalian.
Tiba-tiba enak-enaknya ngajar pengenalan bilangan, tiba-tiba diajak langsung ke perkalian atau pembagian dan sebagainya. Tidak terarah. Sehingga ada kesalahan-kesalahan dalam proses pembelajaran. Ya. Yang kelima, sebagai wadah pengembang profesional. Tentunya seorang guru yang mengajar dan menyusun perencanaan pembelajaran di situ jelas akan melatih keprofesionalan seorang guru. Kenapa? Karena di dalam perencanaan pembelajaran di situ perlu strategi, ya, perlu cara, telaten dan sebagainya. Perlu mempertimbangkan banyak aspek. Salah satunya apa? Dilihat dari materinya seperti ini. Maka media yang mau digunakan seperti apa? Cocok enggak dengan karakteristik peserta didik? Nah, itu semua diolah, semua dimasukkan ke dalam pikiran kita, baru nanti kita tuangkan di dalam perencanaan. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan peserta didiknya, sesuai dengan medianya juga sesuai, materinya juga gampang disampaikan kepada peserta didik. Ya. Yang keenam, menambah rasa percaya diri. Tentunya kalau guru di situ, guru ataupun dosen sudah membuat perencanaan pembelajarannya, maka biasanya kalau ketika ngajar, karena sudah membuat perencanaan terlebih dahulu, biasanya guru di situ lebih pede, ya, ataupun dosen juga lebih pede, karena tahu alurnya di dalam pelaksanaan pembelajaran seperti apa. Kegiatan awal apa yang dilaksanakan, misalkan salam pembuka, absensi, apersepsi, baru nanti masuk ke kegiatan tanya jawab, baru nanti kegiatan inti, baru nanti ke kegiatan evaluasi dan feedback dan sebagainya. Karena sudah tahu alurnya, maka di dalam melaksanakan pembelajaran tenang, santai, sehingga nambah percaya diri kepada guru tersebut atau kepada dosen tersebut. Kalau yang membuat perencanaan itu dosen, tapi di sini kita tekankan pada guru, ya. Yang ketujuh, mengembangkan motivasi dan inovasi mengajar, ya. Mengembangkan motivasi dan inovasi, tentunya kalau kita menyusun perencanaan pembelajaran, kita harus memperhatikan beberapa aspek, ya. Oh, ini materinya ini. Ternyata medianya tidak ada. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin bisa menyusun media sendiri. Cari yang paling mudah, ya. Cari yang paling mudah, paling murah, paling tepat. Ya. Motivasi untuk mengajarnya, berinovasi juga di dalam kegiatan mengajar juga muncul kalau kita merancang pembelajaran sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Ya. Perencanaan pembelajaran kita susun sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya. Dan tentunya di sini dengan adanya perencanaan di sini memberikan bahan up to date, ya. Oh, ternyata materinya ini. Oh, ini kurang sesuai. Harusnya seperti ini. Media yang digunakan ini ada ini. Kita menggunakan proyektor, kita menggunakan ini macam-macam. Jadi selalu up to date, ya. Kalau orang itu sudah mempersiapkan diri membuat perencanaan pembelajaran, ya. Dan yang kedelapan, murid akan menghormati guru yang telah mempersiapkan diri. Biasanya karena alurnya, jalannya, pelaksanaan pembelajaran di situ sudah tersetting sesuai dengan perencanaan, maka guru di situ punya antisipasi. Kalau, ya, ini ya, jika atau kalau misalkan pembelajaran ini ada gangguan di bagian ini, siswa kurang aktif, apa yang harus dilaksanakan guru? Apa yang harus dipersiapkan guru? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Sudah punya antisipasi. Sehingga ketika guru sudah seperti itu, punya ancang-ancang, maka biasanya lebih dihormati atau lebih dihargai oleh peserta didiknya. Siswa itu lebih takut atau lebih takdimnya atau lebih menghormati kepada gurunya daripada yang guru yang langsung masuk tiba-tiba ngajar ini seperti itu, tidak tahu alur ngitulnya, tidak tahu jelas arahnya mau kemana, tiba-tiba ngajar sehingga muridnya juga, wah gurunya ternyata seperti itu, biasa-biasa saja, ngajar juga tidak jelas, arahnya mau kemana tidak jelas. Nah, kurang dihormati. Tapi kalau guru yang sudah membuat perencanaan terlebih dahulu, biasanya lebih dihormati daripada yang guru tidak mempersiapkan diri membuat perencanaan pembelajaran. Itu ya. Perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, sebagai suatu sistem, sebagai sains, sebagai sebuah proses, sebagai sebuah realitas. Yang pertama sebagai teknologi. Perencanaan pembelajaran di sini sebagai teknologi, mengikuti perkembangan. Artinya kalau di teknologi di sini istilahnya canggih, ya. Teknologi itu kan canggih, kecanggihan. Jadi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran di situ harus memperhatikan perkembangan salah satunya yaitu media. Teknologi-teknologi yang mau digunakan atau selalu up to date menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Menyampaikan materi tidak harus dengan ceramah semua. Maka kita bisa manipulasi dengan cara atau kita gunakan bantuan media ya. Jadi pembelajaran kalau seperti yang sekarang kan biasanya pembelajarannya secara luring, tapi kita juga bisa menggunakan daring. Nah, daring di sini kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Dan kayaknya sekarang sudah di pelosok apalagi di kota ya sudah banyak perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Tentunya teknologi ini harapannya dapat membantu dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan, khususnya tujuan pembelajaran. Ya. Sebagai teknologi berarti sebagai keterampilan seorang guru bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Yang kedua, sebagai suatu sistem. Nah, perencanaan pembelajaran di sini sistem ya. Sebagai suatu sistem itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa saja? Di dalam pelaksanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran kita harus memperhatikan semua komponen yang nanti ada kaitannya dengan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Apa saja di situ? 1 dari gurunya, 2 dari siswanya, 3 dari materinya, 4 ya dari media dan sarana dan prasarana yang mau digunakan. Nah, sistem itu satu kesatuan. Ada gurunya, tidak ada siswanya, nggak bisa kita melaksanakan pembelajaran. Makanya di sini dalam pelaksanaan pembelajaran kita memperhatikan semua komponen, satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga yaitu sebagai sains atau sebagai ilmu. Ya, dalam merencanakan perencanaan pembelajaran di sini tentu kita butuh ilmu. Harus tahu, caranya harus tahu. Sistematika penulisan rencana pembelajaran itu apa saja, seperti apa. Tentunya yang kita tahu, ada kalau di dalam perencanaan pembelajaran ada bagian identitas. Ya. Ada juga perencanaan pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan, harus sesuai dengan kurikulum. Ya, kurikulum kalau yang RPP kita mengacu pada silabus kita mengacu pada promis kita mengacu pada prota ya dan selanjutnya perencanaan pembelajaran sebagai sains atau sebagai ilmu. Tentunya orang yang tidak berilmu, tidak memiliki pengetahuan tentang perencanaan pembelajaran tentunya tidak bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang baik dan benar. Kalau cuma menyusun yang penting menyusun mungkin bisa, tapi yang baik dan benar seperti apa? Dilihat dari strategi pembelajarannya, media yang mau digunakan, langkah-langkah pembelajaran juga ada di dalam pembelajaran. Makanya di situ perencanaan pembelajaran disebut dengan sains atau sebagai ilmu. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses ya. Tidak serta-merta kita langsung jadi. Kita langsung buat RPP langsung jadi seperti A, seperti B, dan sebagainya. Tapi butuh proses. Apa saja yang kita prosesnya? Yang pertama, salah satunya kita mau mengajar, membuat perencanaan pembelajaran, kita lihat dari materinya. Materi apa? Terus kita mau menggunakan media apa? Terus siswanya siswa kelas berapa? Karakteristiknya seperti apa? Terus alokasi waktunya gimana? Penilaiannya gimana? Itu butuh proses. Tidak langsung instan ya. Yang kelima, perencanaan sebagai sebuah realitas. Tulisannya kurang ini ya, yang nomor 5. Perencanaan sebagai sebuah realitas atau kenyataan. Harus nyata, benar, ya, sesuai, ya. Jadi perencanaan, misalkan kita membuat perencanaan pembelajaran di sini, yang sekarang kita buat, kita lihat di dalam pelaksanaan pembelajaran. Oh, ya, perencanaannya misalkan pembelajaran bahasa Indonesia, tapi pembelajarannya matematika tidak nyambung. Ya. Maka sebagai realitas kita menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang sekarang. Perencanaan A, maka pelaksanaannya juga A. Harapannya juga A, seperti itu. Ya. Mungkin itu saja pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya kurang jelas atau salah. Saya menyadari sebagai manusia biasa tempatnya salah dan dosa. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.